Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini akan bahas Anies plus Nasdem. Jadi Anies itu lama-kelamaan itu membuat jengkel Nasdem. Anies kan kita tahu kalau membuat omongan, gagasan itu membuat orang itu terhipnotis. Tapi kenyataannya syong besar. Nah ini yang kena syongnya justru di Nasdem. Nasdem sekarang tuh kesel kan. Alasannya dalam menentukan cawapres, Anies membuat kriteria-kriteria yang pindah-pindah atau tambah-tambah terus. Yang pertama punya 3 kriteria untuk cawapresnya ya. Yang satu, cawapres harus bisa membantu pemenangan Anies. Artinya cawapres harus bisa mengangkat elektabilitasnya. Ya ini kan dengan sendirinya ya persyaratan seperti itu untuk memenangkannya. Ya tapi namanya Anies ya seperti itulah ya. Jadi muter sana muter sini ya. Kriteria kedua, cawapres ini harus bisa membuat koalisi semakin solid. Kedua ini berat juga ya. Tapi ya sudah, itu kita jalan terus. Yang ketiga, bisa membantu dalam proses pemerintahan jika menang pilpres. Nah, jadi kriteria ini kemungkinan bertambah 2 lagi ya. Nah, yang keempat ya, cawapresnya harus punya visi dan misi yang sama dengan Anies supaya tidak berseberangan. Kriteria kelima, harus punya kepribadian yang baik dan chemistry-nya yang cocok dengan Anies. Ini tambah luar biasa kan. Belum puas Anies untuk menambah lagi 1 ya. Kriteria yang ini adalah kriteria khusus, yaitu cawapresnya nanti tidak pernah bermasalah dan harus berani mengambil suatu keputusan-keputusan. Dalam hal ini sangat penting ya, karena kalau bermasalah kan gampang terpleset dan dibongkar masa lalunya, yaitu harus punya komitmen dengan Anies kan. Masih belum diketahui siapa cawapresnya yang cocok dengan semua kriteria itu. Tapi satu hal yang pasti, itu yang cocok itu Novel Bakmumin. Ya. Karena dia yang paling punya masa 130 juta. Nah, jadi kan hebat. Nah itu. Jadi itulah yang bikin Nasdem ya. Nasdem sekarang udah mulai agak-agak jengkel, kesal ya. Nah, hal ini itu disampaikan oleh wakil ketua umum ya dari Nasdem, Ahmad Ali, merasa bingung dengan Anies yang terus menambah kriteria untuk cawapresnya. Anies tidak konsisten. Dia bilang Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut versinya dirinya sendiri. Ujung-ujungnya dia merasa wajar jika Demokrat menganggap AHY cocok dengan syarat yang ditetapkan oleh Anies. Sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang dia mau. Nasdem protes karena penentuan kriteria cawapres adalah wewenang dari partai politik. Ya. Saya merasa heran kalau Nasdem baru sadar saat ini. Dari dulu kita semua sudah tahu watak dan pola pikir Anies. Masa Nasdem baru sadar? Nah, sekarang udah telat, nasi sudah menjadi bubur. Dari 3 kriteria lalu bertambah 2,
lalu tambah satu. Nah, tim seperti dipermainkan oleh Anies ya. Nasdem memberi panggung buat Anies, tapi dia membuat manuver yang bikin Nasdem kesel. Nasdem yang memberi kendaraan politik untuk Anies, tapi Anies bikin ulah dengan menambah kriteria cawapres sesuka-suka dia. Sebenarnya Anies kan tidak punya pilihan siapa yang mau jadi cawapres. Dia yang paling kebelet yaitu AHY, itu sudah cocok sudah. Kenapa? Karena Mahfud MD tidak mau, Sandiaga Uno tidak mau, terus Yeni Wahid tidak mau, Kofifa tidak mau. Nah, siapa lagi yang bisa diharapkan? Dari sekian yang dipilih, yang paling siap adalah AHY, yang betul-betul kebelet. Jadi sudah nggak usah banyak pikir, tentukan aja AHY pilihannya. Kalau nanti AHY tidak dipilih, ya, hati-hati. AHY akan hengkang dari koalisi. Kalau urusan PKS, itu bisa diatur. Yang penting PKS ada logistik, selesai. Tapi kalau AHY, kalau tidak dijadikan wakil dari Anies, kemungkinan dia hengkang. Dia sudah penjajakan dengan PDI Perjuangan. Nah, itu kan tanda-tanda sudah jelas akan loncat. Nah, sementara AHY itu tidak diminati oleh Partai Nasdem. Nah, ini kan dilema. Dilema berkepanjangan. Sampai saat ini belum ada tanda-tandanya untuk menentukan wakilnya Anies. Di Pilpres ini yang betul-betul sudah siap, dalam arti semua sistematis sudah jalan, PDI Perjuangan saja. Sekarang sudah PDI Perjuangan sudah mulai tahapnya membuat pengkaderan tim Jurkam. Artinya Jurkam ada sekolahnya, di mentor, dibekali segala macam, sudah sampai tingkat itu. Koalisinya tidak pernah ada ribut. Cawapresnya sudah mengerucut 5. Ya, di antara salah satu AHY bikin pusing Nasdem aja NPD ya. Ya saya pikir itu untuk informasi sore ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.